Video kali ini akan menampilkan cara pembuatan perencanaan dan pelaporan DAK, serta mengirimkan dokumen ke aplikasi Aladin. Tahapan input perencanaan DAK. Untuk dapat mengakses aplikasi Morena, untuk link pelatihan silahkan ketik bit.ly/bkkbn Morena. Kemudian untuk link real aplikasi Morena, silahkan ketik link morena.bkkbn.go.id. Setelah aplikasi Morena berhasil diakses, silahkan user login terlebih dahulu sesuai masing-masing role akun. Dalam pembuatan perencanaan DAK, baik fisik atau non-fisik, pertama klik submenu perencanaan, kemudian user dapat membuat perencanaan dengan klik tombol tambah, atau klik tab menu input data DAK. Pertama pilih nama provinsi, dan nama kabupaten atau kota. Kemudian pilih tahun perencanaan. Apabila login sebagai user operator daerah, maka pilihan tersebut sudah otomatis terisi, lalu klik tombol cari. Berikut tampilan jumlah pagu, kemudian user dapat mengetahui rincian kegiatan dengan mengarahkan kursor ke nama program kerja tersebut, checklist nama program kerja sesuai perencanaan yang akan dibuat. Kemudian klik tombol lanjut pilih uraian kegiatan, checklist nama uraian yang akan dipilih. Klik tombol lanjut pilih uraian kegiatan. Kemudian checklist kembali uraian kegiatan. Lalu pilih nama lokasi penempatan, dan isi keterangan tambahan. Selanjutnya simpan data dan input data rendah. Dalam penginputan rencana DAK, pertama silahkan isi volume penerima manfaat. Dan pilih satuan penerima manfaat. Kemudian isi jumlah total nilai. Unggah dokumen pendukung, dan user dapat melihat ritme kriteria. Isi kota dan tanggal tanda tangan perencanaan. Kemudian unggah tanda tangan pejabat penerima dokumen pembahasan, Kepala Kantor BKKBN Provinsi, hingga unggah tanda tangan nama pejabat Kepala Kantor BKKBN Kabupaten. Apabila data perencanaan sudah diisi dengan sesuai dan benar, klik tombol simpan. Berikut tampilan data perencanaan berhasil diinputkan. Langkah selanjutnya tunggu verifikasi oleh admin provinsi apabila usulan dari kabupaten, dan verifikasi oleh admin pusat apabila usulan dari admin provinsi. Proses verifikasi terdapat dua cara. Pertama, verifikasi berdasarkan masing-masing kegiatan seperti contoh berikut. Kemudian verifikasi langsung atau secara keseluruhan rencana DAK yang telah diusulkan. Apabila perencanaan berhasil diverifikasi, maka status berubah menjadi sudah verifikasi. Tahapan input pelaporan DAK. Dalam pembuatan laporan DAK, baik fisik atau non-fisik, pertama klik submenu pelaporan. Kemudian user dapat membuat laporan dengan cara klik tombol tambah, atau klik menu input data pelaporan. Pertama pilih nama provinsi, dan nama kabupaten atau kota. Apabila login sebagai user operator daerah, maka pilihan tersebut sudah otomatis terisi. Kemudian pilih tahun pelaporan dan triwulan laporan. Lalu klik tombol cari. Dalam penginputan pelaporan DAK, pertama silahkan isi form jumlah penerima manfaat dari masing-masing kegiatan. Kemudian isi jumlah nilai yang terrealisasi tidak melebihi pagu yang sudah ditentukan sebelumnya dalam perencanaan. Maka otomatis persentase tersebut akan tampil sesuai jumlah dan nilai anggaran.
Selanjutnya, pilih kesesuaian DPA Juknis, lalu unggah dokumen pendukung. User dapat mengunggah lampiran dokumen lebih dari satu dengan cara klik tombol plus. Apabila data form pelaporan telah diisi dengan sesuai dan benar, silahkan klik tombol simpan data. Apabila data pelaporan berhasil diinputkan, maka akan tampil pada daftar tabel berikut. User dapat melihat atau merubah data pelaporan sesuai triwulan dengan cara klik tombol berikut. Atau user dapat menampilkan seluruh triwulan dengan cara klik lihat semua. Berikut tampilan data pelaporan DAK yang sudah diinputkan. Tahapan selanjutnya cara mengirimkan dokumen ke aplikasi Aladin. Klik menu DAK non-fisik, kemudian klik sub menu pelaporan. Selanjutnya, klik tombol unggah dokumen ke Aladin. Setelah halaman tampil, lalu klik tombol tambah. Pilih tahap pelaporan, nama provinsi, nama kabupaten, tahun usulan anggaran, dan pilih triwulan. User dapat memilih triwulan lebih dari satu. Triwulan yang dipilih adalah pelaporan yang sudah diverifikasi. Apabila belum diverifikasi, maka akan tampil notifikasi seperti berikut. Kemudian apabila pelaporan triwulan telah terverifikasi, maka data berhasil disimpan seperti tampilan berikut. Pertama, unduh dokumen untuk ditandatangani. Pastikan dokumen yang diunduh tidak ada watermark atau tulisan merah seperti berikut. Tampil watermark tersebut terjadi karena dua kondisi. Pertama, jika total realisasi yang telah diinputkan pada Morena tidak sama dengan nilai SP2D neto yang sumber nilainya dari aplikasi DJPK Kemenkeu, maka akan tampil watermark seperti contoh berikut. Solusinya, maka silahkan cek dan perbaiki di menu pelaporan Morena untuk nilai realisasi sudah sesuai atau belum, dan silahkan dicek di aplikasi DJPK Kemenkeu untuk nilai SP2D neto yang diinputkan apakah sudah sesuai atau belum. Watermark kedua tampil apabila total pagu subkegiatan yang telah diinputkan pada Morena tidak sama dengan pagu APBN yang sumber nilainya dari aplikasi DJPK Kemenkeu, maka akan tampil watermark seperti contoh berikut. Kemudian apabila watermark kedua yang tampil seperti contoh berikut, maka silahkan dicek dan perbaiki di menu perencanaan Morena untuk nilai pagu subkegiatan sudah sesuai atau belum, dan cek di aplikasi DJPK Kemenkeu untuk nilai pagu APBN yang diinputkan apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian apabila sudah tidak terdapat watermark dan data telah sesuai, silahkan unduh dokumen dan tanda tangani. Tahapan selanjutnya, unggah kembali dokumen tersebut yang sudah ditandatangani. Maka berhasil disimpan. Langkah selanjutnya, proses verifikasi terlebih dahulu oleh admin provinsi. Klik tombol verifikasi seperti berikut, lalu klik konfirmasi verifikasi. Maka proses verifikasi oleh admin provinsi telah berhasil. Proses selanjutnya, admin pusat akan menerbitkan surat verifikasi salur. Klik tombol data verifikasi. Kemudian klik tombol cetak data. Setelah halaman tampil, silahkan sesuaikan kembali form lembar verifikasi sebelum dicetak. Apabila telah sesuai, klik tombol simpan dan cetak data. Apabila berhasil disimpan, proses selanjutnya unduh file lembar verifikasi bisa dalam format PDF atau format Word. Berikut tampilan lembar verifikasi. Silahkan tanda tangan file lembar tersebut. Tahapan selanjutnya, silahkan unggah kembali lembar verifikasi yang sudah ditanda tangani. Maka status dokumen berubah menjadi sudah diverifikasi oleh admin pusat dan proses mengirimkan dokumen ke aplikasi Aladin telah selesai.